kami tidak bisa mempercayai instansi-instansi terkait yang melaporkan kepada Bapak, termasuk para pejabatnya. Karena seringkali adalah hanya Bapak untuk Bapak senang, ABS. Saya protes, jangan karena ada lulusan-lulusan logo gajah, Anda percayai begitu saja. Kompetensinya apa? Karena bukan institusi ataupun orang yang profesional ahli dalam bidang itu yang melakukan pengkajian dan analisisnya. Saya pun tersinggung karena saya pun punya logo gajah. Komunikasi terputus, listrik terputus, jembatan terputus. Saya nanya, mau bagaimana Anda mengkoordinasikannya kalau semua nggak jelas? Mbah Soma dengan kebingungan, wajah kebingungan tuh ada Pak Iwan saksinya. Waduh, kondisi begini, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau relawan segibada banyak pun nggak akan berfungsi dengan efektif. Tonton videonya hingga selesai agar tidak menjadi salah paham ataupun gagal paham. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi telah melakukan perjanjian kerjasama dengan BMKG untuk mitigasi bencana. Seperti video-video sebelumnya, saya mengatakan bahwa di kita ini selalu lupa dua tahapan sebelum mitigasi, yaitu preventif dan protection, pencegahan dan perlindungan, yang telah saya sampaikan juga di lebih dari 20 instansi Provinsi Jawa Barat yang hadir pada 12 September 2024 di Gedung Sate. Di 2019 akhir, BMKG telah mengeluarkan informasi peringatan terhadap potensi sesar Lembang. Dan kami para relawan gabungan, nah ini relawan gabungan ya, ada Mbah Soma juga, Mbah Soma Suparsa dan tim semua relawan yang memiliki pengalaman terjun langsung ke lokasi-lokasi bencana, baik itu yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, termasuk Aceh, Palu, Bima, dan lain-lainnya ya. Di situ kami membahas apa yang kita miliki sebagai masyarakat, para relawan yang memiliki keterbatasan kekuasaan, wewenang, maupun keterbatasan pembiayaan. Karena apa ya, solusi-solusi atau apa yang kami minta dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena sesar Lembang itu meliputi Bandung Raya, bukan hanya 2 kota, tapi ada beberapa kabupaten juga ya bisa terdampak. Pemetaannya seperti apa? Jumlah korban berapa banyak? Prediksinya ya, gedung mana saja yang mungkin akan runtuh, fasilitas kesehatan mana saja yang akan terdampak, bagaimana daerah-daerah penyangga para relawan itu dapat membantu ketika sesar Lembang terjadi. Apakah juga bendungan akan terdampak dan menjadi jebol? Apakah para relawan kondisinya aman juga atau tidak? Tentu saja ketika para relawan pun terdampak, bagaimana mau menolong orang lain, sedangkan dirinya sendiri pun terdampak dan keluarganya. Ada aparatur pemerintah. Apakah instansi-instansi kantor-kantor pemerintahnya ikut terdampak? Atau para personil pekerjanya sendiri, ASN-ASN-nya, apakah ikut terdampak? Apakah para pimpinan pemerintah daerahnya pun ikut terdampak? Aparatur TNI Polri, apakah markasnya pun, lokasi kantornya terdampak dan perumahan di mana mereka tinggal pun terdampak? Bagaimana ini kesiapannya dan pemetaannya, termasuk siapa dan di mana fasilitas kesehatan yang mampu menampung sedemikian banyak potensi jumlah korban di luar Bandung Raya. Ini tidak terjawab. Pada akhir 2024, sekitar bulan September ya, itu dikeluarkan informasi peringatan juga tentang megatrust oleh BMKG yang ditindaklanjuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan keluarnya surat edaran dari PJ Gubernur pada saat itu kepada setiap kota kabupaten untuk mitigasi kesiapsiagaan, gitu ya. Dan ramai itu di masyarakat karena tersebar di WA group dan lain-lain, malah ada beberapa orang anggota DPRD yang ngontak ke saya.
Saya langsung bersurat kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat menanyakan kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya, potensi mana saja yang terdampak, berapa potensi korban yang akan terdampak. Lalu titik-titik pengungsian ada di mana saja dan berapa kapasitas daya tampungnya. Saluran listrik mana saja yang terputus dan saluran komunikasi. Jalan akses dari pusat komando ataupun dari daerah Bandung Raya, karena para relawan kebencanaan itu sebagian besar tinggalnya berada di daerah Bandung Raya. Akses mana yang bisa kami lalui dengan aman? Jembatan mana saja yang berpotensi runtuh dan yang tidak? Itu tidak terjawab. Selain itu, fasilitas kesehatan mana saja, rumah sakit mana saja yang berada di sepanjang garis pantai itu yang terdampak. Fasilitas rumah sakit mana saja, mana di sekitaran yang tidak terdampak yang siap menampung jumlah korban. Lalu, berapa banyak tenaga medis lapangan yang siap membantu? Gak ada yang bisa jawab. Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu. Jadi tidak hanya cukup dengan kerjasama dengan BMKG, karena apa yang kami dapatkan dengan dari rapat kami 21 Oktober tahun 2024 dengan perwakilan BMKG bertempat di BPBD Provinsi Jawa Barat, itu dihadiri oleh PLT Kalaknya juga, PLT Kalak BPBD Jabar. Bahwa BMKG itu hanya mengeluarkan data awal, informasi awal. Selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat. Nah, ini yang kami masalahkan, Pak Gubernur. Pemerintah daerah setempatnya nggak siap. Jadi bicara mitigasi itu ternyata untuk analisis, untuk kesiapan, pemetaan lebih detailnya, serta perencanaan penanganan ketika terjadi. Itu nggak siap dan ternyata nggak punya kompetensinya juga. Karena hanya mengandalkan para konsultan tenaga ahli yang notabene lulusan ada logo gajah. Saya protes, jangan karena ada lulusan-lulusan logo gajah, Anda percayai begitu saja. Kompetensinya apa? Karena bukan institusi ataupun orang yang profesional ahli dalam bidang itu yang melakukan pengkajian dan analisisnya. Saya pun tersinggung karena saya pun punya logo gajah. Jangan hanya karena ada logo gajah, Anda sangat sombong sekali ini BPBD Provinsi Jawa Barat. Dan yang harus bertanggung jawab adalah Sekda Jabar sebagai kepala badan ex officio-nya. Sampai hari ini Bapak Gubernur tidak bisa terjawab. Jadi kalau kita selalu ribut pada saat terjadi bencana dan panik, sebenarnya kami sudah ribut dari 2020. Dari tadi 2 Februari 2020 termasuk 21 Oktober 2024. Tetapi tanggapannya Pemprov Jabar seperti ini. Akhirnya saya meminta Basoma untuk datang ke sekretariat untuk berdiskusi. Saya tanya ke Basoma, Anda udah nggak mungkin dengan umur segini Anda bisa sutset kaditu ges koyot. Termasuk itu Kabid Darlognya juga darurat logistik Pak Baim sudah koyot. Nggak akan mungkin memiliki tenaga luar biasa ya untuk bisa menangani ketika ini bisa terjadi, kapan saja bisa terjadi. Lalu regenerasinya seperti apa? Kita nggak tahu kapan, di waktu dekat atau berapa tahun kemudian kita tidak tahu. Tapi regenerasinya ini yang kurang karena tidak ada perencanaannya sama sekali. Dan kesiapan pemerintahnya juga enggak, hanya administrasi aja begitu. Ya nggak jelas juga itu hasilnya jadi apa fungsinya. Nah saya tanya ke Basoma, punya pasukan berapa? Ada 1.000 nggak? Ada. Oke. Lalu ketika terjadi ini megatrust, pertanyaan saya, dari 1.000 ini Basoma mau bagi berapa orang lalu ke lokasi mana? Berapa tim? Kalau pemetaannya nggak ada. Potensi jumlah korban, lalu titik-titik pengungsian di mana, kapasitas berapa, komunikasi terputus, listrik terputus, jembatan terputus. Saya nanya, mau bagaimana Anda mengkoordinasikannya kalau semua nggak jelas? Basoma dengan kebingungan, wajah kebingungan tuh ada Pak Iwan saksinya. Waduh, kondisi begini,
ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau relawan segibada banyak pun nggak akan berfungsi dengan efektif. Pak Soma tanya ke saya, solusinya gimana? Saya bilang, saya sudah kasih solusi, malah saya sudah buatkan sistem yang sudah ada di Kemendagri sekarang Rapergubnya. Hanya tinggal nanti kalau untuk bencana alam, tinggal dimodifikasi, diadaptasi saja. Wah oke kalau begitu. Karena dia lihat semua kompetensi saya ya. Pada saat itu dia minta saya kasih lihat profesional dan keahlian saya di mana. Mbak Soma, saya bilang nanti kita bagi tugas ya. Mbak Soma siapkan para sesepuh relawan. Saya akan komunikasi lagi dengan BPBD untuk bagaimana follow up-nya. Sudah saya follow up sampai minggu lalu. Enggak juga berjalan. Ya, pada saat itu kesepakatan saya dengan Mbak Soma, satu-satunya cara adalah menemui Bapak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi. Kami tidak bisa mempercayai instansi-instansi terkait yang melaporkan kepada Bapak, termasuk para pejabatnya. Karena seringkali adalah hanya Bapak untuk Bapak senang, ABS, asal Bapak senang. Kami harus menginformasikan secara detail dan langkah-langkah apa yang dapat kami sebagai masyarakat bantu untuk mensukseskan Jabar Istimewa. Karena Jabar Istimewa juga saya dengan tim tiap hari ngelihat di Gedung Pakuan dengan tim ya, memonitor Bapak Gubernur ada nggak, mobilnya yang putih itu ada nggak. Ternyata nggak ada. Terus di Gedung Sate juga banyak nggak pernah kantor karena sibuk berkeliling ke berbagai daerah ya untuk melakukan penertiban, normalisasi sungai dan hal lainnya ya. Ya kami berharap Bapak Gubernur atau timnya bisa melihat video ini dan memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk kita bisa berdiskusi, memberikan solusi-solusi untuk Provinsi Jawa Barat, bukan hanya mitigasi, tetapi pencegahan dan perlindungannya, agar dapat segera ditindaklanjuti yang akan berdampak pada proses pembangunan juga infrastruktur yang Bapak Gubernur canangkan.